Pak Desa ini menjadi rebutan dalam tahun politik. Persoalannya hidupnya kepala desa itu sangat tergantung pada gaji yang didrop oleh bupati. Ini yang tidak dilakukan secara optimal. Sedih mendengarkan. Kita lihat dan kita mendengarkan kadangkala kepala desa itu untung kalau terima gaji 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tergantung kepada bupatinya. Frontliner pemerintahan itu ada di desa. Stunting ada di desa. Data semua tumpuannya kepada kepala desa. Semuanya desa. Tetapi sebagian kewenangan-kewenangan daerah itu masih tersandra oleh bupati. Kalau masih Tuhan menghendaki saya duduk di DPR, mari kita sama-sama pikirkan itu. Jangan lagi kepala desa itu sangat tergantung kepada bupatinya, tetapi saya mencoba mencari undang-undangnya dulu. Ketergantungan kepala desa kepada bupati ini sangat-sangat besar dan bisa dijadikan alat untuk menekan kepala desa. Saya titipkan, barangkali Ibu Profesor tidak ada di sini, tidak hadir BSDM-nya, ada ya. Dalam ini sekarang Ibu menerima pendamping, ya, tolong diseleksi dengan baik, jangan kita membeda-bedakan. Jujur calon saya ada 5 orang, mudah-mudahan bisa dapat dipertimbangkan untuk bisa dibantu kalau, lagi-lagi kalau memenuhi persyaratan dan ketentuan. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya terhadap pelaksanaan program tahun 2023. Jujur saya menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan selama 5 tahun terakhir ini itu membuahkan efek yang positif, tanggapan yang baik dari rakyat di desa. Nah, oleh karena itu saya sangat bangga dan patut menyampaikan rasa syukur dengan adanya langkah-langkah kita di dalam membenahi desa. Tetapi pekerjaan rumah kita ke depan ini merupakan tantangan yang berat, Pak Menteri. Karena semua perangkat desa sangat mengharapkan ada perubahan. Apakah dari sisi anggaran maupun dari sisi pelayanan kepada masyarakat desa. Ini jujur saya katakan bahwa Pak Desa ini menjadi rebutan dalam tahun politik. Oleh karena itu kita pintar-pintar menghadapi hal ini, Pak Menteri, agar supaya jangan sampai hal-hal ini tercederai dengan hal-hal yang tidak sepantasnya akibat tahun politik ini. Saya terima kasih dan memberi penghargaan atas capaian walaupun baru 73%. Dan ingin saya ketahui apakah sisanya ini lebih banyak belanja barang atau masih belanja modal. Ya. Kalau belanja barang saya kira bisa kita kebut, apalagi manajemen, biaya manajemen. Dan saya yakin ini bisa kita selesaikan sesuai prognosis apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya yakin dan percaya walaupun ini sisa 1 bulan lewat sedikit. Nah, saya kembali Pak Menteri dalam hal mengembangkan desa. Dalam statement Pak Menteri NKR Pos, ya, saya baca dan saya sependapat dengan itu. Tetapi
Barangkali yang harus kita pikirkan ini adalah undang-undangnya dulu harus direvisi, Pak Menteri. Makanya beberapa saat yang lalu saya sampaikan keterlibatan langsung dalam revisi undang-undang desa ini dari pihak Kementerian Desa harus konkret. Jangan hanya dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri dan yang lain-lain. Tidak memahami desa. Bagaimana desa itu bisa dikembangkan dengan baik. Tapi saya juga mengingatkan Pak Menteri, tolong direm-rem sedikit Pak Menteri. Barangkali teman-teman desa, ya, untuk tidak memaksakan dulu keadaan dan kondisi ini. Ya, mudah-mudahan ya kita dalam tahun depan itu ada presiden baru, siapapun, ya kita harus membuat konsep yang besar terhadap pembangunan desa. Ada satu hal yang menjadi catatan dalam perjalanan saya mengunjungi desa, Pak Menteri. Bukan hanya bagaimana meningkatkan dana desa, tetapi persoalannya hidupnya kepala desa itu sangat tergantung pada gaji yang di-drop oleh bupati. Di mana setiap daerah sudah mengalokasikan 10% dari dana DAU itu untuk ADD, di mana ADD itu dipakai untuk membayar gaji perangkat desa sampai kepala dusun. Ini yang tidak dilakukan secara optimal. Sedih mendengarkan. Kita lihat dan kita mendengarkan kadangkala kepala desa itu untung kalau terima gaji 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tergantung kepada bupatinya. Maka saya dalam pemikiran saya dalam perjalanan Pak Menteri, saya ingin merubah anggaran ini. Apakah yang diserahkan oleh pemerintah daerah berupa ADD itu bagaimana kita langsungkan saja kepada desa masing-masing. Entah itu adalah APBN. Ini yang harus kita perjuangkan. Di samping dana desa. Tapi tolong dipahami dulu bahwa tahun 2024 APBN itu telah menganggarkan 71 triliun untuk dana desa. Ya. Kalau diminta 5 miliar, walaupun itu saya juga tahu penting, tapi kalau 5 kali 7 itu sudah 300 sekian juta triliun. Ini secara fundamental kita harus punya konsep yang besar terhadap desa. Tolong teman-teman di Kementerian Desa memikirkan hal ini. Banyak hal, Pak Menteri. Infrastruktur. Tidak bisa kepala desa berbuat apa-apa. Karena masih sangat tergantung pada APBD-nya. Jalanan, untung sekarang ada yang namanya impres jalan. Itu sudah mulai kita genjot terhadap infrastruktur desa. Semua tumpuan ini frontliner pemerintahan itu ada di desa. Stunting ada di desa. Data semua tumpuannya kepada kepala desa. Semuanya desa. Tetapi sebagian kewenangan-kewenangan daerah itu masih tersandra oleh bupati. Saya inginkan Pak Menteri, ayo kita pikirkan pembangunan desa secara menyeluruh. Saya kembali kepada DAU. DAU itu juga transfer dari pusat. Saya akan bicarakan nanti insya Allah kalau perumusan yang akan datang. Kalau masih Tuhan menghendaki saya duduk di DPR, mari kita sama-sama pikirkan itu. Jangan lagi kepala desa itu sangat tergantung kepada bupatinya, tetapi saya mencoba mencari undang-undangnya dulu. Ketergantungan kepala desa kepada bupati ini sangat-sangat besar dan bisa dijadikan alat untuk menekan kepala desa. Ini yang saya pikirkan Pak Menteri.
Mari kita ke depan untuk membuat konsepsi-konsepsi yang baru di dalam membangun desa. Semua kita katakan bahwa desa adalah ujung tombak kita semuanya untuk mensejahterakan rakyat. Ini kira-kira yang ingin saya paparkan pada kesempatan ini. Dan kemudian untuk tahun depan Pak Menteri, kita sudah tetapkan anggaran walaupun 2,7 triliun. Tapi ayo kita maksimalkan untuk membantu desa. Kawan-kawan di Komisi 5, termasuk saya, Pak Ketua pasti, semua kita sudah menjanjikan kepada kepala desa. Dan kepala desa setiap ada Komisi 5, tempat curhatnya ada pada kami, Pak. Bukan kepada bupati, kepada kami. Cari Komisi 5. Semua unek-uneknya ada. Nah, oleh karena itu saya minta dengan sangat, semua yang diprogramkan tahun 2024 adalah janji-janji politik kami nanti turun ini untuk direalisasikan pada tahun 2024. Makanya ada beberapa usulan saya, mohon menjadi perhatian. Apakah itu jembatan desa yang pendek anggarannya tidak sampai 300 juta. Yang kecil-kecil begitu tolong diperhatikan, tolong itu direalisasikan, karena itu adalah janji-janji politik kami. BUMDes apalagi, kita bangga dengan keberadaan BUMDes. Belum pernah ada satu cacian pun terhadap yang namanya BUMDes. Tapi kontrol dan pengendalian harus kita tegakkan dan harus kita lakukan dengan baik. Tidak ada yang malah barangkali memang Pak Menteri bisa dorong kapan sebenarnya, walaupun Komisi 5 tidak terlibat di dalam revisi undang-undang ini, tapi pikiran dan prospek kami sangat tergantung pada revisi undang-undang desa yang akan datang. Saya kira itu Pak Menteri, semua berjalan dengan baik, dan saya titipkan barangkali Ibu Profesor tidak ada di sini. Tidak hadir BSDM-nya, ada ya. Dalam ini sekarang Ibu menerima pendamping, ya. Tolong diseleksi dengan baik, jangan kita membeda-bedakan. Jujur calon saya ada 5 orang, mudah-mudahan bisa dapat dipertimbangkan untuk bisa dibantu kalau lagi-lagi kalau memenuhi persyaratan dan ketentuan. Jangan sampai kita salah memaksakan Ibu, tetapi saya yakin harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dipersiapkan. Jangan menimbulkan ketidakadilan dan sebagainya. Lakukan secara profesional dan benar-benar kita seleksi apa yang terbaik di pendamping desa itu. Saya kira Pak Menteri sudah paham itu, apalagi Ibu Prof. Mudah-mudahan ke depan jangan juga kita malu karena sudah janji mereka. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.